Kemarin bulan April, sekarang tentunya bulan Mei. Hari ini merupakan terakhir Ustadz Heri tampil menyampaikan tausiah Ramadan di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan ini merupakan hari yang ke-29. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya hingga yaumil kiamah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab. Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah satu hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sudahkah kita melakukan yang terbaik di bulan Ramadan tahun ini? Rasulullah ketika mengakhiri Ramadan dia kelihatan sedih. Dia bersedih karena dia takut kalau di tahun depan tidak berjumpa lagi dengan Ramadan. Ini berbanding terbalik dengan kita. Justru kita akan bersenang-senang ketika ditinggalkan Ramadan. Maka ada beberapa orang yang mengalami kerugian ketika berjumpa dengan Ramadan sampai dia selesai, tapi dia dalam keadaan rugi, tidak memanfaatkan bulan Ramadan sebulan penuh itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Siapa saja yang rugi itu ketika ada di bulan Ramadan? Yang pertama, yaitu seseorang yang sampai selesai Ramadan dia belum sadar dengan sholat 5 waktu atau sholat wajib atau sholat fardu. Memang dia puasa Ramadan, sholat tarawih rajin, baca Al-Quran rajin, tapi justru yang wajib ditinggalkan, sholat 5 waktu ditinggalkan. Inilah orang yang mengalami kerugian nanti. Salah satunya. Kemudian siapa lagi? Yaitu orang yang belum pernah menginjakkan kakinya ke masjid untuk beribadah. Jadi selama bulan Ramadan dia sama sekali belum pernah menginjakkan kakinya ke masjid untuk ibadah. Kecuali dalam hal saat ini, musim pandemi. Apabila daerah atau desa yang mengalami zona merah atau membahayakan, maka lebih baik sholatnya atau ibadahnya di rumah saja. Kemudian siapa lagi yang akan merugi ketika meninggalkan Ramadan, yaitu orang yang memikirkan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Jadi dia ibadah hanya di bulan Ramadan saja, tapi setelah Ramadan atau 11 bulan setelah Ramadan
dia kembali seperti semula, tidak pernah ibadah, sholatnya bolong-bolong, bahkan gak pernah sama sekali. Yang tadinya di bulan Ramadan menutup aurat, berhijab, tapi ketika selesai Ramadan semuanya dilepas, bebas. Itulah orang yang akan rugi berikutnya. Jadi sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Dan muslim yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 99 yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi sampai maut menjemput kita, kita tetap ibadah selama kita masih memiliki nafas. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun kecuali sudah meninggal dunia, itu baru putus ibadahnya. Kemudian siapa lagi yang akan rugi? Yaitu seseorang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar disebabkan hanya memikirkan persiapan hari raya. Jadi ketika malam-malam saat turunnya Lailatul Qadar 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia malah sibuk memikirkan hari raya, pergi ke mall, beli pakaian baru, beli kue-kue, sehingga dia lupa ibadah. Padahal di malam-malam terakhir itu malam-malam turunnya Lailatul Qadar. Pernah kejadian kemarin yang sempat viral, toko diserbu padahal masih dalam kondisi pandemi corona. Dia tidak mementingkan kesehatannya, tapi dia mementingkan kebahagiaannya nanti di hari raya, kesenangannya di hari raya dengan memakai pakaian baru. Kemudian siapa lagi orang yang akan rugi? Yaitu orang yang menuruti anak dalam perkara maksiat. Contohnya apa? Membelikan anak kembang api, membelikan petasan, sehingga dia yang hidupin petasan itu yang mau didengar suaranya ditutup telinganya. Itu perbuatan mubazir. Nah sekarang ada yang musim pakai spiritus, pakai kaleng, jedor, itu akan mengganggu tetangga. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, la yadkhulul jannata ma la yahmanu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi kalau kita menghidupi petasan, menghidupi mercon, menghidupi yang dari bambu long, itu akan mengganggu kenyamanan tetangga. Justru kita akan berdosa walaupun kita telah melaksanakan puasa. Tidak akan masuk surga. Jadi sia-sia, Ramadannya disia-siakan. Dia melakukan itu dengan senang hati, padahal mengganggu tetangganya. Berarti dia sudah memiliki, telah hilang rasa malunya. Idza lam tastahi fasna masyita. Jika sudah tidak ada lagi rasa malu pada dirimu, maka berbuat sesuka hatimu. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi dia pokoknya terserah aku deh. Padahal dia mengganggu tetangganya, mengganggu kenyamanan orang sekitar. Dia mau gue, terserah. Seperti hashtag Indonesia terserah. Padahal orang lain sedang
tilawah, baca Quran, menghafal hadis, tapi dengan kelakuan kita orang jadi terganggu, maka kita tidak akan masuk surga. Berarti rasa malu kita sudah hilang. Kemudian siapa lagi yang akan rugi? Yaitu sudah mampu dengan memenuhi syarat zakat, namun dia pelit untuk berzakat. Orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, tidak mau mengeluarkan zakat mal, padahal penghasilannya besar, pertaniannya penghasilannya besar. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, berinfaklah wahai hilal, janganlah kamu takut hartamu itu berkurang, karena Allah yang maha mencukupi. Jadi jangan sampai kita takut harta kita habis berkurang karena kita keluarkan untuk berinfak, untuk berzakat, bersedekah. Justru harta kita insya Allah akan ditambah, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian siapa lagi yang akan rugi nanti? Yaitu seseorang yang sibuk meminta maaf kepada sesama manusia, tapi dia lupa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sibuk ke sana kemari, walaupun tidak diperbolehkan bersilaturahmi. Pokoknya saya harus ini minta maaf sama ini, padahal dia dosanya kepada Allah tidak pernah mohon ampun kepada Allah. Itu yang akan rugi. Walaupun dia dimaafkan oleh manusia, tapi seandainya belum minta ampun kepada Allah, itu sama saja Allah tidak ridho. Kemudian siapa lagi? Yaitu seseorang yang mengaku masih muda, hanya memikirkan kesenangannya tanpa memikirkan ibadah sama sekali. Jadi dia tidak mau beribadah karena merasa dirinya masih muda, ajalnya masih jauh. Kalau ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Aku kan masih muda. Tahun depan saja, umurku masih panjang. Itu adalah suatu hal yang keliru. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya kedua kaki seseorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanyai mengenai. Yang pertama, umurnya di manakah ia habiskan. Jadi umur kita dihabiskan untuk apa? Itu nanti yang ditanya di akhirat. Kemudian apa lagi yang ditanya di akhirat kelak? Ilmunya di manakah ia amalkan. Jadi kita menuntut ilmu, diamalkan kemana? Apa tidak diamalkan sama sekali? Jadi anak-anak sekalian yang sudah belajar Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang pandai mengaji, yang hafal hadis, tahu hadis-hadisnya, maka kalian harus amalkan di rumah. Apabila orang tua atau saudara atau adik tidak mengetahui tentang hal tersebut, maka ajarkanlah apa yang kalian ketahui. Balighu ani walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Misalnya orang tua di rumah makannya masih pakai tangan kiri, kamu keluarkan hadisnya. Misalnya anak tetangga makan sambil berjalan berlari, kamu sampaikan tentang larangan makan dan minum sambil berdiri. Itu yang dimaksud orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi nanti ditanya di akhirat, ilmunya di manakah diamalkannya. Kemudian yang akan ditanya berikutnya, hartanya bagaimana ia peroleh? Apakah dari cara yang halal? Apa yang haram? Dari cara menindas orang lain, menganiaya orang lain, cara mendapatkannya harta tersebut?
maka itu akan ditanya. Di samping cara mendapatkannya, juga bagaimana cara membelanjakannya. Dia dapat harta, dapat rezeki, dia belanjakan kemana? Untuk apa? Apa untuk membeli hal-hal yang haram? Untuk kesenangan? Itu yang akan ditanya di akhirat kelak. Kemudian yang akan ditanya berikutnya, tubuhnya itu di manakah usangnya? Kita meninggal itu dalam keadaan apa nanti? Apa dalam keadaan masih maksiat atau beribadah kepada Allah? Ya, seluruh tubuh kita ini ditanya, apa sering ke masjid atau sering ngadu ayam, tempat peraduan ayam, atau tempat gerombolan anak-anak yang tidak karuan, itu nanti akan ditanya. Itulah sedikit yang dapat Ustadz Heri sampaikan tentang orang-orang yang akan merugi selama dia di bulan Ramadan. Setelah bulan Juni, tentunya bulan Juli. Semoga Ramadan yang kita jalani menjadikan kita suci atau fitrah kembali. Setelah bulan Agustus, tentunya bulan September. Jangan sampai silaturahmi kita putus karena cuma gara-gara memakai masker. Ya, jangan sampai silaturahmi kita putus gara-gara terhalang oleh masker. Kan kita kalau pakai masker tidak ketahuan mana yang senyum, mana yang marah, mana yang negur, mana yang enggak. Wah, itu sombong sekali. Padahal ya sebenarnya senyum. Jangan sampai itu terjadi. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.